Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Sakinah Fariha. Saya Nisrina Nafisa Zahra. Saya Rizka Anggita. Saya Syekhul Mujab. Saya Andi Ari Anggoro dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Ketika membahas mengenai kurikulum, maka tak akan lepas dengan permasalahan mengenai dasar atau landasan pengembangan kurikulum. Fungsi landasan ini ialah memberikan arah pada tujuan yang dicapai sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya kurikulum tersebut. Oleh sebab itu, sistem pendidikan di setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena mereka mempunyai filsafat hidup yang berbeda pula. Sementara itu, Rosmiati Ayis menguraikan ada 5 landasan pokok yang harus dijadikan dasar atau landasan dalam setiap pengembangan kurikulum. Salah satunya adalah landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Filsafat juga mengandung arti bahwa setiap proses, cara berpikir yang radikal, menyeluruh dan mendalam atau cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Namun, tentu saja kebenaran filsafat adalah kebenaran yang relatif. Artinya, kebenaran itu selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban manusia. Oleh karena itu, landasan ini sangat penting agar berbagai persoalan menyangkut pendidikan dapat dilihat dengan sebenar-benarnya, sehingga dapat menjadikan penyelesaian secara bijak dan akurat. Syafruddin Nurdin mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan tidak terlepas dengan unsur-unsur psikologi, sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Syamsul Bahri mengatakan bahwa terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. PADI sendiri merupakan satu kesatuan dari masyarakat. Oleh karena itu, mereka pasti akan mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun informal, yang mana setiap lingkup masyarakat pasti memiliki karakteristik serta kekayaan budayanya sendiri. Oleh karena itu, 2 hal tadi, yaitu karakteristik dan kekayaan budayanya, itu bisa menjadi acuan atau landasan bagi pendidikan. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Ketika membahas mengenai pendidikan, ada beberapa peran religi di sini sebagai landasan pengembangan kurikulum yang sangat membantu dalam membina dan mengembangkan manusia ke tingkat yang lebih tinggi derajatnya, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa religi itu memberikan ajaran tentang nilai-nilai yang benar secara pasti. Lalu poin yang kedua adalah bahwa religi perwujudannya merupakan suatu sistem kebudayaan. Poin yang ketiga adalah bahwa religi mengajarkan tentang Tuhan yang maha mengatur alam semesta dan memberi manusia rasa aman dan pasti. Lalu poin yang keempat, yang terakhir, bahwa religi selalu memuat ajaran tentang kesusilaan yang berlaku secara universal. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi sabilillah, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.